Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Gresik yang saya banggakan. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita karunia tak terhingga berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam majelis ilmu yang bertajuk Duha Time. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tersampaikan pada Nabi akhir zaman, teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan kita ke ketinggian ilmu pengetahuan dan peradaban. Anak-anakku yang berbahagia, kembali lagi kita berada di bulan Oktober, bulan yang dikenal sebagai bulan bahasa bagi bangsa Indonesia. Bulan bahasa pada tahun ini mengusung tema berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Bahasa merupakan ungkapan ruang batin yang bersembunyi, gambaran suatu individu atau golongan sangat ditentukan dari bagaimana mereka mengolah bahasa. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda dalam berkomunikasi. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar dan membaca penggunaan bahasa yang bersifat banal. Mengapa banal? Karena kata-kata yang dilontarkan sangat menyinggung perasaan. Bahkan bisa menimbulkan kekerasan dan kebencian satu sama lain. Bahasa yang tidak elok dan tidak pantas kerap hadir dalam ruang publik, baik secara lisan maupun tulis. Kalimat-kalimat yang tidak pantas disertai sumpah serapah begitu mudah disampaikan dalam keseharian kita. Kata-kata dalam konotasi buruk, kata-kata dalam konotasi buruk dan sinis mendominasi realitas berbahasa kita. Ruang publik harusnya diisi dengan komunikasi dan pembicaraan yang penuh toleransi dan santun. Bagaimanakah berbahasa sehat itu? Berbahasa sehat berarti menggunakan bahasa yang baik, yang membuat orang merasa gembira saat kita bertutur kata atau menulis. Sudah cukup menjadi sumbangan yang baik bagi kesehatan pendengar dan pembaca. Anak-anakku yang berbahagia, sebuah ungkapan bijak bisa menjadi acuan saat kita berkomunikasi menggunakan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Ungkapan bijak itu berbunyi, bicaralah yang baik atau diam saja. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul ghairu aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengingatkan kepada kita agar selalu berhati-hati dalam berbicara. Jika perkataan kita tidak bermakna atau bahkan malah bisa menimbulkan ketidakbaikan, lebih baik kita diam. Sebuah pepatah Arab menyatakan,
Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Lantas, apa hubungan antara berbahasa yang sehat dengan ketangguhan sebuah negara? Sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tahun 2021 yang berbunyi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Agaknya memang semuanya saling berkaitan. Indonesia di tengah lilitan pandemi COVID-19 harus bisa bertahan dan tangguh dalam pertumbuhannya. Bagaimana cara Indonesia bisa bertahan bahkan tangguh menghadapi situasi tersebut? Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2021, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 telah memicu perubahan besar dalam kehidupan, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Secara bahasa, disruption artinya gangguan atau kekacauan. Gangguan atau masalah yang mengganggu jalannya suatu peristiwa, aktivitas, atau proses. Sedangkan disrupsi dalam bahasa atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal tercabut dari akarnya. Secara praktis, disrupsi adalah perubahan berbagai sektor akibat digitalisasi dan Internet of Things atau Internet untuk segala. Sementara itu, Mendikbudristek mengungkapkan bahwa pandemi telah mengubah cara anak-anak kita dalam belajar serta cara kita dalam bekerja. Perubahan yang terjadi memang tidak selalu nyaman, tetapi harus dapat diubah menjadi peluang untuk mewujudkan cita-cita. Harapan Indonesia untuk tumbuh menjadi negara dan bangsa yang unggul hanya bisa diubah dan hanya bisa diraih jika setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terbelenggu batasan atau kekerasan. Anak-anakku yang hebat, digitalisasi dan internet mengubah segala-galanya. Kita yang terbiasa berkomunikasi secara langsung harus berhadapan dengan benda yang bernama layar komputer atau layar telepon genggam. Kita yang terbiasa mendengarkan guru menjelaskan di depan kelas harus terbiasa dengan guru di dalam layar, bahkan dengan tayangan atau video tanpa ada guru. Karena yang kita hadapi adalah benda mati, apakah lantas kita harus berbicara dengan bahasa seenak kita, bahasa yang tanpa aturan? Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, dan dengan siapapun kita berhadapan, hendaknya penggunaan bahasa yang baik dan santun harus tetap diupayakan. Jangan abai dengan budaya timur kita, budaya yang penuh kesopanan dan kelembutan, baik dalam bersikap maupun dalam bertutur kata. Budaya timur mempunyai etika moral dan adat istiadat yang ketat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhurnya dengan ciri khas etika perilaku dan sopan santunnya. Berhati-hatilah kita dalam berkata. Pikirkan lebih dahulu apa yang kita katakan, karena bisa jadi apa yang akan kita katakan bisa menyakiti hati orang lain. Ayo anak-anakku, biasakanlah bertutur yang lemah lembut. Hal ini
senada dengan pernyataan ulama kita, Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang menyatakan bahwa kata-kata yang lemah lembut dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Anak-anakku, ketangguhan sebuah negara yang bernama Indonesia bisa dibangun melalui salah satu unsurnya, yaitu melalui berbahasa yang sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada majelis ilmu kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita pelajari dan kita ambil sebagai hikmah. Dengan tetap memohon ridha dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri silaturahim hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.